Bapak Ibu yang terkasih, bersama dengan saudara dimanapun berada, Shalom, apa kabar? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan baik. Namun jika tidak, semoga kita berangsur-angsur membaik. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan menggumuli firman Tuhan hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur untuk kedalaman cinta-Mu yang sebenarnya tak pernah cukup kami selami dan alami. Kedalaman cinta-Mu selalu membuat kami kagum pada cara Tuhan mengasihi dan merawat kami sedemikian rupa. Engkau yang mengizinkan semua pengalaman kami hingga hari ini mewarnai kehidupan kami, dan dengan semua itu sebenarnya Engkau terus mau membuktikan diri-Mu sebagai Allah yang sungguh-sungguh hidup dan berjalan di dalam semua pengalaman-pengalaman kami. Kami akan kembali menggumuli kebenaran sabda-Mu. Mohon kiranya Tuhan yang memberikan kami pencerahan, pengertian, dan di atas semua itu pengalaman iman yang sungguh juga membuat kami tergugah dan pada akhirnya berubah oleh karena pembaharuan sabda-Mu. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, saudara sekalian. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu yang terkasih, secara jujur ketika saya mendapatkan teks ini, beberapa waktu yang lalu ketika saya membacanya, ada satu kata atau ada satu ayat, ya. Jadi kata itu terdapat dalam sebuah ayat di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 9 yang sangat mengagumkan, yang sangat memukau, yang sangat menarik hati, yang sangat membuat firman itu, kata-kata itu juga sedang berbicara kepada saya. Mari kita simak kembali di ayat yang ke-6. Karena Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Bapak Ibu yang terkasih dan saudara, sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Yesus tampaknya memang tidak butuh jawaban, ya. Dari seseorang yang telah 38 tahun sakit, dan meskipun demikian, meskipun ia tahu untuk kali kesekian di dalam hidupnya selama 38 tahun ia sakit, tidak ditulis berapa tahun umurnya, ia tahu bahwa
Lagi-lagi aku pasti kalah. Aku pasti telat. Ketika kolam itu terguncang oleh karena malaikat Tuhan turun dan dipercayai bahwa ketika goncangan itu mengenai atau membuat orang-orang yang terlebih dahulu masuk ke dalam 5 serambi atau 5 pintu di kolam itu sembuh. Tetapi ia toh tetap berada di sekitar kolam Bethesda. Artinya, pertama, tidak ada orang yang membantunya selama itu. Kedua, meski tidak ada orang yang membantunya, ia tetap berada di sekitar kolam itu. Meski ia tahu ia akan selalu terlambat dan rasanya kemungkinan besar untuk sembuh oleh karena ia terkena goncangan itu sangat sedikit. Oleh karena itu kalimat dari ayat ke-6 yang mengatakan ketika Yesus melihat orang itu dan ia tahu, kata-kata ia tahu itu menunjuk pada Yesus. Ia tahu itu bukan hanya sekedar, oh iya orang itu 38 tahun sakit. Bukan. Tapi bagi Yesus, ketika Alkitab mengatakan ia tahu, ia sungguh-sungguh mengenal seluruh sejarah, seluruh pengalaman, seluruh usaha, seluruh hari-hari yang pernah dilewati oleh si sakit yang sudah 38 tahun ini, yang mungkin memang sudah dalam tahap putus asa. Sehingga ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ia menjawab, Tuhan bagaimana bisa sembuh? Wong aku ini pasti telat, dalam tanda kutip, pasti terakhir lah. Enggak ada yang membantu aku. Intinya adalah memang pada waktu itu sumber dari kesembuhan banyak orang dan orang yang sudah 38 sakit ini ternyata pada goncangan air itu. Tetapi Yesus, sang sumber kesembuhan itu, yang melampaui kuasa dari malaikat Tuhan yang turun dan mengoncangkan kolam itu, yang melampaui segala kecepatan orang-orang yang dengan gigih membawa orang-orang sakit untuk disembuhkan oleh karena kolam itu, bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Di dalam kehidupan kita sebagai orang dewasa di zaman modern ini kita tahu bahwa sakit itu rupanya bisa banyak ya Bapak Ibu dan Saudara. Bisa sakit karena fisik, sakit karena fisik itu pun sebenarnya salah satu sumbernya adalah sakit mental kita. Sakit hati kita, sakit pada luka batin kita, sakit pada keadaan yang tak bisa kita kelola. Sakit pada banyak hal yang membuat kita begitu menjadi orang yang keras. Begitu sulit mengampuni, begitu sulit menerima keadaan, begitu sulit beradaptasi, begitu sulit bertoleransi. Itu pun jenis sakit yang cukup parah. Tetapi mari bayangkan ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dan apakah sejatinya yang sedang menjadi jawaban kita? Apakah kita pun dengan jujur mengatakan, aku tuh mau sembuh, tapi gimana caranya? Aku sudah berjuang untuk mengampuni, aku sudah berjuang untuk berobat, aku sudah berjuang untuk melakukan yang baik. Tapi kok kayaknya rasa-rasanya gak bisa. Kepada orang yang terus berjuang dan bahkan terus menghadapi keputusasaan di dalam penyakit fisik maupun penyakit hatinya, ingatlah bahwa Yesus tahu. Ia tahu segala perjuangan saudara-saudara. Ia tahu segala perjuangan saya. Ia tahu seluruh usaha kita untuk sungguh-sungguh bisa memulihkan diri kita. Hingga kita mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bertanya kepada kita secara personal. Maukah engkau sembuh? Bagi kita yang terus berusaha di bawah kasih karunia Tuhan. Dan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, yakinlah bahwa setiap hari Ia terus mengatakan kepada kita, bangun, angkat tikarmu, bangkit dari masalahmu, dan berjalanlah. Move on, berjalan. Dan dengan itulah kita mampu terus berjalan hari demi hari. Maukah engkau sembuh? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan di mana Tuhan terus mau mendatangi dan bertanya pada kami. Di dalam setiap perjuangan hidup kami untuk terus menjadi anak-anak yang menuruti dan menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan memberi karunia untuk selalu membuat kami sadar bahwa sumber dari kesembuhan penyakit-penyakit kami sungguh adalah kepada apa
yang sungguh sedang Tuhan tawarkan kepada kami setiap hari. Kebergantungan kami atas seluruh usaha yang kami lalui, yang kami lakukan hingga hari ini untuk memperjuangkan banyak sekali hal, sungguh sejatinya bersumber dari apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Bapa sudah menyapa kami percaya bahwa firman ini datang secara pribadi untuk kami, menyapa secara sengaja dalam setiap perjuangan dan kisah kehidupan kami. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan sahabat kami yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.